Kita akan membaca Roma 3 ayat 1 sampai 8. Roma 3 ayat 1 sampai 8. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Atau berkata sebagai manusia jika ia menampakkan murkanya? Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat, supaya yang baik timbul dari wadahnya? Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Baik, Bapak Ibu, kitab Roma ini di dalam dunia teologi termasuk surat yang paling sulit, paling rumit. Kalimat-kalimatnya bukan kalimat pendek, tapi kalimat panjang. Dan kalimat-kalimat punya anak kalimat. Jadi kadang-kadang anak kalimat ini bisa membuat kita bingung atau salah pengertian. Ini nyambungnya yang kemana gitu loh. Ya, tidak mudah memahami kitab Roma. Tetapi kita belajar, ya, kalau kita bisa dan mampu memahami konteks, saya percaya tidak akan salah. Ya. Di sini dikatakan, apakah kelebihan orang Yahudi? Apa gunanya sunat? Kalau zaman sekarang, sunat gunanya ya kebersihan, Bapak Ibu. Tetapi di zaman itu, orang saat itu tidak mengerti gunanya sunat itu apa. Ya. Tetapi yang pasti, orang Yahudi merasa punya kelebihan. Dengan tradisi sunatnya mereka bangga. Pertanyaannya, apakah kelebihan orang Yahudi? Gitu. Apa kelebihannya orang Yahudi? Disuruh sunat, disuruh begini, ya disuruh sunat umur 8 hari, disuruh begini, disuruh begitu, tradisinya rumit gitu ya. Apa kelebihan orang Yahudi? Mereka tahu mereka umat pilihan Allah. Dan mereka bangga atas kelebihan sebagai umat pilihan Allah. Mereka merasa istimewa sebagai umat pilihan Allah. Tapi apa istimewanya? Apa kelebihannya? Pasti dibela Tuhan? Enggak juga. Mereka bolak-balik dihancurkan oleh musuh-musuhnya. Ya. Kerajaan utara dihancurkan oleh Asyur, kerajaan selatan dihancurkan oleh Nebukadnezar, Babel. Tahun 70 dihancurkan Roma. Apa hebatnya Yahudi? Apa kelebihannya Yahudi? Halo? Pernah enggak kita memikirkan itu? Karena orang Kristen itu bangga dengan orang Yahudi. Padahal dia sendiri umat pilihan orang Kristen itu. Tetapi membanggakan orang Yahudi dan minder dengan orang Yahudi kadang-kadang gitu. Kan aneh. Gitu ya. Karena banyak orang nggak tahu sebetulnya kenapa bangga jadi umat pilihan.
Mereka bangga sama orang Israel, itu anak Allah, bangsa pilihan Pak. Loh, kamu kan bangsa pilihan juga. Kenapa kamu minder sama orang Yahudi? Kamu kan juga anak Allah. Banyak orang tidak mengerti ini. Ya. Pasti selamat? Juga enggak. Banyak yang binasa. Banyak orang Yahudi binasa Bapak Ibu. Korah, Natan, dan Abiram hancur, mati. Pada saat pengepungan Babel, banyak yang mati. Pada saat pengepungan Roma, banyak yang binasa. Itu kan sejarah, ya. Apa istimewanya umat pilihan? Pasti dibela? Belum tentu. Pasti selamat? Belum tentu. Orang Kristen zaman sekarang juga ada yang berpikir kelebihan orang percaya, kelebihan anak Allah, kelebihan umat pilihan, yang lain resesi. Umat Tuhan resepsi. Ya. Apa begitu? Enggak, kenyataannya juga banyak orang Kristen yang di bawah garis kemiskinan. Bapak Ibu, kita harus cermat, kita harus benar-benar sadar apa istimewanya umat pilihan, apa istimewanya bangsa pilihan. Kita dipilih ini untuk apa? Orang Yahudi berpikir sebagai bangsa istimewa, sehingga bangsa lain yang tidak punya Taurat akan dihakimi menurut ukuran yang sama, yaitu Taurat. Jika seperti ini, maka bangsa lain pasti binasa semua. Bangsa lain yang tidak punya Taurat, dihakimi menurut Taurat, ya binasa semua. Karena aturan-aturan ketat di dalam hukum Taurat, tidak mereka pahami. Pasti ada pelanggaran di dalamnya, pasti binasa semua. Apa seperti itu? Jelas tidak. Allah yang satu itu adalah Allah segala bangsa. Tidak mungkin, ya, tidak mungkin mengingini seorang pun binasa. Ciptaan Tuhan juga. Emangnya bangsa lain, orang beragama lain bukan ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan yang sama, Tuhan yang Esa itu. Kalau bangsa lain, kalau Allah tidak ingin bangsa lain binasa, seperti Allah tidak ingin bangsa Israel binasa, seperti orang Kristen, ya seperti Allah ingin orang Kristen tidak binasa, lalu apa istimewanya Israel? Atau kalau kita kenakan, apa istimewanya Kristen sebagai umat pilihan? Ayo renungkan Bapak Ibu. Kita salah memahami panggilan sebagai umat pilihan, keistimewaan sebagai umat pilihan, kita salah bersikap, salah memahami, salah bersikap. Seperti kebanyakan orang Kristen zaman sekarang, merasa dirinya sudah selamat, merasa umat pilihan, merasa ditentukan selamat, dan merasa orang lain yang tidak seagama tidak ditentukan selamat. Salah bersikap, merendahkan agama lain. Apa seperti itu maunya Tuhan? Bahkan merasa umat pilihan, merasa diri sudah selamat, ditentukan selamat, belum tentu kita benar-benar selamat loh. Kenapa? Karena Alkitab tidak pernah ngomong seperti itu. Enggak. Jadi kita harus paham umat pilihan ini konteksnya apa. Ya. Pertanyaan di Roma 3 ayat 1 ini harus dijawab. Apa kelebihan orang Yahudi? Kalau boleh kita tarik ke kita sekarang, apa kelebihan orang Kristen? Bapak Ibu, Paulus melihat Allah yang adil tidak seperti itu. Yang diberi banyak akan dituntut banyak, yang diberi sedikit akan dituntut sedikit. Allah tidak akan menuntut orang yang tidak tahu seperti orang yang banyak diberitahu. Halo, paham enggak?
Seorang ayah yang memberitahu anaknya tentang peraturan di rumah, tidak akan menuntut anak orang lain, anak tetangga, yang tidak diberitahu pada saat anak itu main di rumah. Betul enggak? Anak kita sendiri di rumah, pencolotan, pencilaan gitu ya, kita kasih tahu. Betul enggak? Tetapi kalau anak tetangga, apakah kita juga memberitahu seperti anak kita? Enggak, sungkan kan? Anak kecil itu punya mama, ya biar mamanya yang kasih tahu. Kan gitu. Jadi pada saat anak itu pencilaan dan tidak diberitahu mamanya, apakah kita menuntut anak kecil itu seperti menuntut anak kita? Halo? Kepada anak kita sudah bisa ngomong, kemarin mama ngomong apa? Jangan pencolotan, nanti jatuh. Jangan pencilaan, nanti jatuh. Betul enggak? Kita sudah bisa nuntut anak kita karena kita sudah memberitahu. Tapi anak tetangga yang enggak tahu peraturan ini, bisa enggak dituntut oleh kita? Paling-paling kita berpikir, mamanya ngasih tahu apa enggak? Seandainya pun memberitahu, jangan lompat-lompat, itu di rumahnya, di rumah orang lain, mungkin dia enggak tahu. Mungkin dia merasa ini tempat bermain. Paham enggak maksudnya sampai sini? Sama. Allah juga enggak akan menuntut sebuah bangsa seperti Allah menuntut Israel yang punya Taurat. Karena kebenarannya berbeda. Bangsa lain punya kebenaran, tapi mungkin tidak sebanyak dan sekomplit orang Yahudi yang diberi Taurat. Kita baca yuk, Lukas 12 ayat 48. Lukas 12 ayat 48, tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Jelas? Yang mengatakan ini firman Tuhan. Yang mengatakan ini Tuhan Yesus, ya di Lukas 12:48. Bukan saya loh. Jadi ini berarti bagi Israel yang mendapatkan lebih banyak kebenaran dari bangsa-bangsa lain akan dituntut lebih daripada bangsa-bangsa lain. Kekristenan dulu bagian dari Yahudi, bagian dari Israel. Bisa dikenakan pada kita. Ini berarti sebagai orang Kristen yang mendapat lebih banyak kebenaran daripada bangsa-bangsa lain akan dituntut lebih daripada bangsa-bangsa lain. Akan dituntut lebih dari agama-agama lain. Kita diberi firman Bapak Ibu oleh Tuhan. Ini tidak membuat kita tambah santai sebetulnya. Kita diberi firman Bapak Ibu, ini berarti menuntut tanggung jawab lebih besar daripada agama lain. Enggak malah lebih santai, yakin masuk surga. Loh, ngawur. Enggak seperti itu. Di mata Allah semua sama, tidak ada perbedaan Yunani, Ibrani, Yunani maupun Yahudi, tidak ada perbedaan. Tetapi tidak semua ajaran standarnya sama. Ya. Banyak ajaran di dunia ini, banyak agama di dunia ini memiliki kuantitas dan kualitas kebenaran yang berbeda. Itu sebabnya setiap orang harus mencari kebenaran yang menjadi bagiannya. Terus gak usah ngurusin ke agama lain. Agamamu sendiri nih lu urus ono. Alkitab kita nih lu urusin. Gak usah ngurusin kitab orang lain. Karena kitab orang lain bagian orang lain. Alkitab kita bagian kita. Amin. Kalau kita dari kecil sudah mengenal Alkitab, itu bagian kita. Cari kebenarannya. Cari, temukan mutiaranya. Itu bagian kita. Kita memahami Bapak Ibu Alkitab
ya diberikan kepada orang Israel, bahkan orang Kristen. Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, kita percaya sebagai firman Tuhan. Paulus berkata, kepada mereka orang Yahudi dipercayakan firman Tuhan. Itu Perjanjian Lama berarti. Kalau bagi kita, kepada mereka, kepada kita dipercayakan firman Tuhan dalam arti Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Ini menunjuk kelebihan bangsa Yahudi yang dipercayakan pengenalan akan Allah. Firman Tuhan itu pengenalan akan Allah, bukan hukum. Orang Yahudi dan orang Yunani sama di mata Tuhan. Semua dihakimi menurut perbuatan. Tetapi perbuatan yang dituntut Allah bagi orang yang mengenal Allah berbeda dengan yang dituntut Allah bagi orang yang tidak mengenal Allah. Beda. Benar enggak? Bagi orang Indonesia yang mengenal gado-gado, akan dituntut gado-gadonya enak. Betul enggak? Ini kan cara gampang. Bagi orang Inggris yang enggak mengenal gado-gado, Anda menuntut gado-gadonya enak? Ya ora mungkin. Benar enggak? Enggak mungkin. Enggak mungkin. Orang Jawa Timur mengenal rawon, dituntut masak rawon enak, bisa. Orang Inggris bisa, ini apa? Sup kok hitam, kan gitu. Dia pikir kecap, padahal kan bukan. Ngerti tidak maksudnya? Sama Bapak Ibu, Allah ya begitu. Allah gak akan menuntut bangsa-bangsa lain seperti Allah menuntut orang Yahudi atau orang Kristen. Beda. Ini loh keadilan Allah. Yang diberi banyak akan dituntut banyak. Orang Yahudi menerima lebih banyak kebenaran dari orang Yunani, maka orang Yahudi akan lebih banyak dituntut. Demikian kita orang Kristen, Alkitabnya sama, bahkan ketambahan perjanjian baru. Yahudi itu perjanjian lama saja, Kristen tambah perjanjian baru, akan lebih banyak dituntut. Itu istimewanya. Jadi umat pilihan itu istimewanya lebih banyak dituntut karena lebih banyak tahu. Halo, amin. Itu istimewanya, jangan merasa sudah masuk surga. Enggak seperti itu. Banyak salah paham. Paulus mengatakan dari bangsa Yahudi dipercayakan firman. Dalam bahasa aslinya itu logia. Logos, logia. Firman bukan sekedar hukum. Hukum itu nomos. Maka ada tuntutan lebih dari bangsa lain yang hanya memiliki hukum. Bangsa-bangsa lain banyak punya hukum, Bapak Ibu. Tetapi orang percaya, orang Israel bukan sekedar hukum loh. Di dalam hukum itu mengandung kebenaran. Mengandung firman. Ya, hukum itu peraturan atau perintah agar manusia semakin beradab. Tetapi firman lebih dari sekedar hukum. Karena di dalam firman atau logos adalah pengenalan akan Allah dan kehendaknya. Ini istimewa. Orang Yahudi seharusnya berjuang mengenal firman Allah, bukan sekedar bangga akan hukum. Ya, itu sebabnya mereka tidak mengenal Yesus dan ajarannya. Karena yang mereka banggakan cuma hukumnya. Mereka tidak mencari firman-Nya di dalam kebenaran itu. Yahudi itu bangga sama hukumnya. Padahal di dalam hukum itu ada pengenalan akan Allah. Di kitab Perjanjian Lama itu banyak tentang pengenalan akan Allah, tapi mereka tidak mau terima itu. Mereka cuma bangga sama hukumnya, dilarang begini, dilarang begitu. Tetapi mereka tidak mencari siapa pemberi hukum itu. Dan seperti apa yang memberi hukum itu, mereka enggak. Ya. Memiliki firman dari Tuhan, ya, mendapatkan firman dari Tuhan atau memiliki wahyu dari Allah adalah suatu tanggung jawab yang luar biasa, yang sekaligus merupakan hak istimewa. Bangsa-bangsa lain tidak mengenal Allah yang benar, bangsa Israel mengenal Allah yang benar.
Orang Kristen mengenal Allah yang benar. Gitu ya. Mereka adalah pengelola pemberian Allah. Jadi yang namanya pemberian Allah itu firman. Yahudi, terutama Kristen, merekalah pengelola pemberian Allah. Merekalah yang memiliki warisan pengenalan akan Allah. Itu istimewanya. Ini tidak bicara langsung masuk surga, ini tidak bicara langsung selamat. Tetapi bagaimana kamu diberi pengenalan akan Allah, kamu menghidupinya. Bangsa Israel dipilih Allah, diberi firman untuk menjadi imamat yang rajani. Diberi firman, ya, diberi 10 perintah Allah, dikembangkan menjadi 613 perintah, itu untuk menjadi imamat yang rajani. Imamat yang rajani itu pelayan-pelayan Allah. Kita baca Keluaran 19 ayat 5 sampai 6. Keluaran 19 ayat 5 dan 6. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Firman diberikan untuk apa? Kembali ke ayat 5. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman dan berpegang pada perjanjianku, ya, jika kamu menerima firman yang aku katakan istilahnya, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku di antara segala bangsa. Menjadi alatnya Tuhan, menjadi perabotnya Tuhan. Lanjut. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam, bangsa yang kudus. Pemilihan Israel dengan pemberian firman supaya bangsa ini menjadi bangsa yang kudus. Kalau sudah kudus, maka dia akan menjadi kerajaan imam, kerajaan pelayan. Jadi orang Israel, Bapak Ibu, dipanggil mengenal kebenaran, dipanggil mengenal firman untuk menjadi pelayan-pelayan kerajaan Allah. Pelayan-pelayan untuk menyatakan kebenaran Allah. Itu panggilan imamat yang rajani. Itu panggilan firman Tuhan, itu panggilan umat pilihan yang diberi firman. Enggak langsung selamat. Karena kalau tidak melakukan ya sama aja bohong. Diberi firman untuk dilakukan, dikerjakan, tampak kudus, bangsa-bangsa lain melihat kekudusan Israel, bangsa-bangsa lain diberkati. Dengan melihat kekudusan Israel, bangsa-bangsa lain akhirnya percaya Allah yang benar. Bagaimana hidup berkenan di hadapan Allah yang benar. Itu tujuannya imamat yang rajani. Itu tujuan panggilan umat pilihan. Enggak langsung selamat. Karena kalau tidak melakukan, tidak selamat. Seperti penjelasan yang lalu. Yang dibenarkan itu yang melakukan Torah. Bukan yang menerima Torah. Amin Bapak Ibu. Bangsa Israel dipilih Allah, diberi firman untuk menjadi imamat yang rajani. Ini bukan berarti panggilan pasti selamat, tetapi panggilan istimewa untuk melayani. Imamat yang rajani adalah keimamatan kerajaan Allah atau petugas-petugas atau pelayan-pelayan kerajaan Allah. Seperti Lewi, ya, seperti suku Lewi dipilih untuk melayani 12 suku, 11 ya, karena 12 suku Israel. Satu Lewi dipilih untuk melayani 11 suku lainnya. Lewi dipilih untuk melayani 11 suku lainnya dalam menghampiri Allah. Jadi ada Allah, ada Lewi imam-imam, dan ada 11 suku. Demikian Israel dipanggil untuk melayani bangsa-bangsa. Jadi ada Allah, ada bangsa-bangsa, ada Israel. Gitu ya. Israel inilah pengantaranya. Bangsa-bangsa dengan melihat Israel, dia mengenal Allah dan kehendaknya.
Itu loh maksudnya. Karena bangsa-bangsa lain nggak punya firman yang sama yang seperti yang diberikan Allah kepada Israel. Paham ya? Demikian Israel dipanggil untuk melayani bangsa-bangsa. Ya, jadi panggilan umat pilihan, panggilan untuk Israel itu untuk melayani bangsa-bangsa. Namun karena orang Yahudi bangga atas keyahudiannya secara jasmani, bangga sebagai umat pilihan, bangga dengan hukum Tauratnya, dia akhirnya meleset dengan tidak mengerjakan panggilannya. Dia hanya senang dengan kekudusan dirinya sendiri, dia senang dengan hukumnya, tetapi melupakan tugasnya. Bahkan dengan tradisinya, mempersulit bangsa lain mengenal Allah. Mereka senang kudus sendiri, mereka senang selamat sendiri, mereka tidak kepingin bangsa lain mengenal Allah yang benar. Ini fakta. Contohnya siapa? Yunus. Yunus disuruh oleh Allah ke Niniwe. Bicaralah, kalau bangsa ini tidak bertobat, tak hukum. Yunus tidak suka. Yunus tidak suka kalau bangsa Niniwe selamat. Yunus kepingin bangsanya selamat. Yunus kepingin bangsanya sendiri yang selamat. Bangsa lain, hancurin aja Tuhan, hukuman aja. Lah kok malah aku disuruh khotbah. Paham? Ini loh, sifatnya orang Yahudi itu kayak Yunus kebanyakan. Nggak suka bangsa lain selamat. Kayak iklan ya, kayak iklan loh. Nggak suka orang lain senang, kan gitu ya. Nggak suka bangsa lain selamat, Yunus keberatan. Karena bangsa ini sikapnya seperti itu, ya, sukanya sendiri, senangnya sendiri dengan Taurat dan kebanggaan hidup kudusnya. Perhatikan kalimat-kalimat ini. Allah membentuk bangsa yang lain. Allah membentuk umat yang lain yang disebut Kristen. Makanya Yesus mengatakan, pergi jadikan segala bangsa murid. Fokusnya keluar ke bangsa-bangsa, enggak ke dalam. Sebetulnya Yesus hadir untuk orang Israel, tetapi orang Israel tidak mau gerak, tidak mau terima Yesus. Ya sudah, Yesus mengutus murid-muridnya menjadikan segala bangsa murid. Sehingga barang siapa yang percaya, sudah. Jadi Bapak Ibu, panggilan Kristen itu sebetulnya menggantikan panggilan Israel. Karena Israel tidak mau menjadi imamat yang rajani bagi bangsa-bangsa. Kristenlah yang dipanggil. Orang Yahudi menolak. Dia nggak percaya Yesus dan nggak suka menyelamatkan bangsa-bangsa. Halo, bisa dipahami? Kristuslah yang mengutus murid-muridnya agar Allah bisa menjangkau bangsa-bangsa lain. Ya, Matius 28 ayat 19 sampai 20. Baca yuk. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Itu panggilan Kristen Bapak Ibu. Yang sebetulnya panggilan untuk orang Israel, tapi orang Israel tidak mau. Oleh sebab itu, keimamatan berpindah dari orang Israel ke orang Kristen. Orang Israel tidak mau gerak. Maka Yesus mengutus murid-muridnya. Sehingga orang yang percaya Yesuslah umat pilihan. Kita baca 1 Petrus 2 ayat 9.
1 Petrus 2 ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jelas? Imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Ini loh yang disebut berkat Abraham itu ini. Oleh keturunanmu Abraham, bangsa-bangsa memperoleh berkat. Israel gak mau melakukan, maka Yesus membentuk umat pilihannya sendiri. Maka Yesus membentuk umat milik kepunyaannya sendiri yang harus hidup kudus. Sehingga bangsa-bangsa bisa melihat kekudusan orang Kristen. Jadi kalau orang Kristen tidak kudus, sedang tidak melakukan tugasnya. Sedang tidak melakukan kodratnya. Jadi aneh kalau ada pengajaran Kristen yang mengatakan orang Kristen dikuduskan, tidak perlu berjuang kudus, sudah kudus dari sononya, tidak begitu. Kalau sudah merasa kudus, dengan hanya percaya Yesus punya kitab suci, nggak beda sama orang Yahudi pun begitu, punya Taurat, merasa kudus, bangsa pilihan, tapi nggak pernah ngelakoni. Makanya nggak ada yang selamat. Bapak Ibu, Allah menghendaki semua orang mengenal kebenaran. Allah menghendaki semua orang mengenal kebenaran. Itu di Timotius kalau ya. Yesus adalah puncak kebenaran. Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Yesuslah puncak kebenaran. Harus mengenal Yesus. Tetapi karena orang Yahudi menolak Yesus dan ajarannya, maka Allah membentuk umat yang baru untuk melanjutkan rencana Allah menjadikan manusia segambar dan serupa. Jadi bukan sekedar melakukan hukum atau bangga dengan tradisinya. Bahkan tradisi Yahudi itu mempersulit orang percaya Yesus. Itu sebabnya para rasul memutuskan orang percaya Yesus gak perlu jadi Yahudi. Kenapa? Karena mempersulit orang jadi benar. Yang ditekankan itu kebenaran batiniahnya. Yang diperlukan itu kebenaran moralnya. Bukan ikut tradisinya. Tradisi ini mempersulit. Kalau tradisi mempersulit, gak usah ikut tradisi, ikutin saja moralnya, gitu loh. Itu sidang para rasul. Kita baca yuk. Matius 23 ayat 23. Saya bukan anti tradisi Bapak Ibu. Selama tradisi itu tidak mempersulit kita jadi orang yang lebih ilahi, yang lebih suci, silahkan ikuti tradisinya. Tetapi kalau tradisi itu menjadi penghambat mengenal akan Allah, melakukan kehendak Allah, skip tradisinya. Matius 23 ayat 23. Matius 23 ayat 23. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Bapak Ibu perhatikan, yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan. Apa itu? Keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Itu bicara firman. Firman itu adalah firman itu bicara tentang keadilan, bicara tentang belas kasihan, bicara tentang kesetiaan. Kalau persembahan itu tradisi liturgi, tradisi itu bukan kebenaran. Bisa dipahami? Dalam 10 perintah Allah yang ditulis oleh jari Allah sendiri tidak ada persembahan. Amin. Bisa pahami itu? Kita baca Markus 7 ayat 8. Markus 7 ayat 8. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Nah, perintah Allah ini maksudnya 10 perintah Allah. Kamu abaikan.
kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadatmu. Perintah Allah, 10 perintah Allah kamu abaikan untuk melakukan tradisimu. Ini loh yang menjadi teguran Tuhan Yesus kepada orang Yahudi. Tradisi malah mempersulit. Kita harus melakukan perintah Allah, bukan tradisinya. Persembahan, perpuluhan itu tradisi. Halo Bapak Ibu. Jangan mengabaikan persembahan, jangan mengabaikan perintah Tuhan hanya karena mengikuti tradisi. Dan ini yang disampaikan kepada Tuhan Yesus. Pada saat ada orang Yahudi tidak merawat orang tuanya hanya karena mau taat perpuluhan. Ngawur ajaran seperti itu. Dan banyak di gereja ya, dan banyak di gereja-gereja sekarang itu yang ditekankan. Yang penting perpuluhan dulu, jangan mencuri kehendak Tuhan, jangan mencuri milik Tuhan. Loh, perintah Tuhannya itu loh, hormati orang tua dulu. Halo. Begini Bapak Ibu. Yang disebut Torah itu sama dengan hukum. Awalnya 10 perintah. Ini dari Allah. Langsung dari Allah. Kita baca ya. Keluaran 31 ayat 18. Keluaran 31 ayat 18. Dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulis oleh jari Allah. Ya, ditulis oleh jari Allah, langsung dari Allah ini yang ini. Tapi kemudian dikembangkan menjadi 613 perintah oleh Musa dan imam-imam di kemudian hari. Dikembangkan oleh Musa dan imam-imam. Salah satu perintah dari 613 adalah tentang korban sembelihan, korban bakaran. Itu bukan dari Tuhan loh, itu dari Musa. Kita baca Yeremia 7 ayat 22. Yeremia 7 ayat 22. Sungguh pada waktu aku membawa nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir, aku tidak mengatakan atau memerintahkan kepada mereka sesuatu tentang korban bakaran dan korban sembelian. Jelas? Kalau Allah tidak memerintahkan tentang korban ini, korban itu, apalagi yang lain, Tuhan nggak perintahkan. Berarti kalau itu ada di 613 perintah, ini pengembangan dari Musa yang disebut inspirasi itu ini. Pengembangan atau inspirasi ya yang dikembangkan oleh Musa dan imam-imam. Halo, kita harus bisa membedakan. Di dalam Taurat ada firman Tuhan, tetapi tidak semuanya firman Tuhan. Ada yang namanya pengembangan, baik dikembangkan jadi hukum, baik dikembangkan jadi tata cara ritual, termasuk perpuluhan. Ya. Jadi tidak perpuluhan boleh enggak? Ya boleh lah, wong itu perintah manusia kok. Menghormati orang tua, harus enggak? Harus, karena itu perintah Allah. Jangan dibalik-balik. Kita baca yuk, Markus 7 ayat 9 sampai 13. Kita harus menghormati orang tua ya sesuai firman Tuhan. Itu jangan diabaikan. Ya. Kalau persembahan itu tradisi ritual. Markus 7 ayat 9 sampai 13. Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri.
Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku, yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah. Maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah telah nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu, dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Tahan dulu ayat ini. Ya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat. Ini salah. Ya. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Di dalam Yahudi, di dalam tradisi Yahudi, banyak kali firman Tuhan itu dikalahkan oleh tradisi, oleh adat istiadat. Jadi dalam belajar Alkitab Bapak Ibu, khususnya perjanjian lama, kita harus tahu mana kebenaran firman Tuhan, perintah Allah, mana adat istiadat. Kalau tidak gitu ngaco. Ya seperti orang Yahudi ini. Melihara orang tua tidak, memberikan persembahan ke bait Allah. Ini ngaco. Memelihara orang tua sebagai kebenaran firman tidak dilakukan, tradisi ritualnya dilakukan. Mempersembahkan korban. Padahal Allah tidak ngomong, Allah tidak nyuruh itu. Itu tradisi. Ya. Ini loh yang membuat para rasul memutuskan orang percaya Yesus tidak perlu jadi orang Yahudi. Karena banyak tradisi di dalamnya enggak tepat. Kebenaran firman-Nya saja yang kamu lakukan. Moralitasnya saja yang kamu tekankan, bukan tradisinya. Termasuk sunat. Sunat harafiah Bapak Ibu, ya, sunat harafiah itu tradisi. Tapi sunat batiniah itu kebenaran. Tradisi proselit yang mewajibkan orang tradisi proselit yang mewajibkan orang sunat, itu mempersulit orang asing mengikuti kebenaran yang Yesus ajarkan. Kamu percaya Yesus, kamu mau ikut Yesus, sunat dulu karena Yesus orang Yahudi. Itu. Seperti saya katakan, orang Yahudi itu disunat umur 8 hari, masih gak jelas kesadarannya, betul enggak? Lihat, tapi kalau orang Yunani percaya Yesus, mau ikut Yesus, suruh sunat, dia sudah umur 30, 40. Menderita enggak kira-kira? Kenapa kamu harus mempersulit orang percaya? Itu loh tradisi Yahudi yang mempersulit pengabaran kebenaran. Itu loh tradisi Yahudi yang mempersulit orang mengenal Allah. Tidak perlu lakukan itu. Paulus berkata seperti itu. Ya. Paulus, berarti kita mengikuti perintah Paulus. Bukan, ini perintah Allah sebetulnya. Melihat pengalaman-pengalaman para rasul saat melayani orang asing, Roh Kudus menjamah orang asing. Tanpa harus bersunat dulu. Lah kamu kenapa mempersulit? Halo? Gitu maksudnya. Kita baca Kisah Para Rasul 10 ayat 44 sampai 45. Kisah Para Rasul 10 ayat 44 dan 45. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Jelas? Roh Kudus menjamah bangsa-bangsa lain. Ini bangsa-bangsa lain berarti bangsa tidak bersunat kan? Karena yang bersunat kan cuma Yahudi. Buktinya apa? Itu. Orang Yahudi tercengang-cengang. Loh, mereka tidak bersunat kok dijamah Roh Kudus. Ya iyalah, Roh Kudus kan nggak ngelihat itunya. You know itunya?
Roh Kudus melihat hatinya, nggak ada urusan dengan jasmaninya. Amin Bapak Ibu. Ini loh dasar kenapa orang percaya Yesus tidak perlu jadi Yahudi. Karena tradisinya mempersulit orang percaya Allah. Tradisinya membuat tembok orang mengenal Allah. Padahal perintah Allah sebagai umat pilihan kamu harus menjadi pemberita kebenaran, harus menjadi pelayan bagi bangsa-bangsa. Loh kok malah buat aturan-aturan sendiri? Bisa dipahami enggak Bapak Ibu? Kita baca sekarang, bandingkan ya, Kisah Para Rasul 15 ayat 8 sampai 10. Kisah Para Rasul 15 ayat 8 sampai 10. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka, sama seperti kepada kita. Dan Ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka, sesudah Ia menyucikan hati mereka oleh iman. Karena kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Jelas Bapak Ibu? Roh Kudus menjamah orang Yunani maupun Yahudi. Roh Kudus menjamah, yang penting suci hatinya. Roh Kudus menjamah hatinya. Bukan yang disunat itu. Halo? Roh Kudus tidak menjamah fisiknya, hatinya. Itu sebabnya tidak ada perbedaan antara Yahudi dan Yunani. Yang penting hatinya mau beres, mau suci. Roh Kudus jamah. Tidak ada perbedaan. Maka kita tidak boleh membedakan. Maka kita tidak boleh menekankan proselit. Itu maksudnya. Orang percaya Yesus gak harus jadi Yahudi dulu yang mempersulit orang mengikuti Yesus. Berarti kalau gitu ikut Yesus buat apa Pak? Untuk bertambah baik, untuk tambah bermoral, untuk semakin suci. Ikuti saja ajaran-ajarannya yang membuat kita benar, yang membuat kita suci dan dilihat orang, oh ini pengikut Kristus, oh ini anak Allah. Jadi keistimewaan umat pilihan terletak pada ajaran-ajaran yang benar, bukan tradisinya. Keistimewaan umat pilihan kepada mereka diwariskan kebenaran firman yang membentuk mereka menjadi orang yang lebih baik, segambar dan serupa Allah. Itu keistimewaannya. Bukan harus jadi Yahudi, masuk agama tertentu, tidak. Keistimewaan umat pilihan, mereka dipanggil untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa, sehingga bangsa-bangsa bisa mengikuti kesucian anak-anak Allah ini loh. Amin Bapak Ibu. Jadi jangan sekedar bangga, aku punya Taurat. Jadi jangan sekedar bangga, aku punya Injil, aku percaya Yesus, tapi tidak melakukan. Tidak ada gunanya kebanggaan itu. Tidak ada istimewanya itu. Menjadi istimewa saat kita melakukan firman, orang bisa melihat, ini loh anak Allah. Amin. Kekristenan disebut umat pilihan yang baru untuk menggantikan atau melanjutkan melayani Allah dengan memberitakan atau mengajarkan kebenaran Allah serta menjadi teladan hidup yang benar bagi dunia. Itu istimewanya. Meskipun Israel tidak setia Bapak Ibu, Allah tetap setia pada keselamatan universal yang dirancang. Bukan Allah setia pada orang Israelnya, bukan Allah setia pada orang Kristennya. Allah setia pada rancangannya ini loh, yang ingin menyelamatkan semua orang ini loh. Meskipun Israel tidak setia dalam perjanjian untuk menjadi imamat yang rajani, Allah tetap setia pada rancangan ini. Israel tidak mau ikut serta memberitakan kebenaran, maka Allah membentuk umat yang baru untuk memberitakan kebenaran.
Allah setianya di situ. Kebenaran ini harus diberitakan kepada segala bangsa. Tidak boleh berhenti. Disitulah Allah setia. Karena Allah ingin semua orang selamat. Allah ingin tidak seorang pun binasa. Amin. Itu keistimewaannya. Itu keistimewaan yang benar. Kalau merasa istimewa pasti selamat. Karena hanya percaya Yesus, karena hanya percaya Alkitab. Salah. Tidak seperti itu. Keistimewaan umat pilihan yang sesungguhnya adalah kebenaran firman Tuhan banyak diberikan kepada umat pilihan untuk menjadi terang bagi banyak orang mengenal Allah. Menjadi teladan dan contoh bagaimana hidup benar di hadapan Allah. Keistimewaan terletak pada panggilan sebagai imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah, untuk melakukan banyak tugas yang baik. Itu istimewanya. Tanpa mengerjakan panggilan ini, umat pilihan dituntut lebih berat, Bapak Ibu. Tanpa melakukan kebenaran ini, kita akan dituntut lebih berat. Karena kamu sudah diberi banyak. Kamu tahu banyak tentang kebenaran, kamu tahu banyak tentang hidup kudus, kamu nggak melakukan, ya akan dituntut lebih banyak. Itu istimewanya. Jadi jangan merasa santai. Halo Bapak Ibu. Bapak Ibu, Paulus sedang berbicara sebagai orang Yahudi yang melihat bangsanya gagal memahami rencana Allah. Bukan menolak keistimewaan yang diterima bangsanya, tetapi mengkritisi keistimewaan yang disia-siakan oleh bangsa terpilih itu. Begitu pula kita. Kita memang istimewa, tapi jangan merasa sudah selamat. Kita memang istimewa, kita dipanggil sebagai orang percaya Yesus, itu istimewa. Tetapi kalau kita tidak melakukan kebenaran, ya kita juga sia-sia kan? Kalau kita tidak melakukan kebenaran yang kita pahami, sia-sia keistimewaan itu. Bahkan itu membuat kita celaka, karena akan dituntut lebih berat daripada orang-orang yang tidak mengenal kebenaran. Bapak Ibu, ini panggilan. Seperti kata Paulus tadi di awal. Apa kelebihan orang Yahudi? Nah itu. Apa kelebihan orang Kristen? Banyak. Tapi kalau tidak melakukan, sia-sia. Paham ya? Ayo Bapak Ibu, kita renungkan ini. Sehingga kita jadi orang Kristen. Tidak sekedar bangga jadi anak Allah. Tidak sekedar merasa istimewa jadi umat pilihan. Jangan. Karena keistimewaan panggilan Allah, keistimewaan kita dipilih sebagai anak Allah untuk melakukan tugas-tugas keimamatan, jadi terang bagi bangsa-bangsa. Jadi terang bagi bangsa-bangsa. Lah kalau tidak dikerjakan, kita berarti menyia-nyiakan kasih karunia itu, menyia-nyiakan keistimewaan itu. Amin Bapak Ibu. Ini loh panggilan Kristen. Jangan dipikir orang Kristen itu sudah percaya Yesus, kalau sudah Yesus selamat, selesai. Enggak. Kita diutus. Bukan mulut ya, kelakuan kita. Tingkah laku kita. Jadi berkat enggak bagi orang lain. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Saya tidak perlu memperkenalkan diri, semua sudah kenal ya. Terima kasih buat kesempatan saya boleh berdiri malam hari ini. Saya mau cerita bagaimana manfaat belajar di SK. Saya sebenarnya kan sudah sekolah Alkitab, tetapi ternyata setelah belajar masih banyak yang belum tahu. Tapi sesuai dengan firman tadi ya, ternyata juga bukan hanya sekedar tahu. Jadi PR untuk dilakukan, karena kalau tidak dituntut banyak. Saudara, saya itu setelah belajar ngerti, wah, saya doa itu sama dengan orang sombong, saudara. Sebab
Kalau saya doa ini apalagi musim hujan begini ya, ini waktu belum ngerti. Saya berdiri dengan gagahnya. Dalam nama Yesus hujan berhenti. Dan memang waktu itu berhenti benar saudara. Nah, karena kan Tuhan memahami, saya masih pahami seperti itu. Ya minta apa saja Tuhan kasih. Nah itu, tapi setelah belajar SK, ternyata itu enggak sopan. Sok-sok jagoan. Jadi saya kalau mau besuk begitu, Tuhan ini hujan loh, berhenti hujan. Memang benar juga, tapi satu waktu sudah mulai belajar SK ya, saya mau keluar hujan, hujan Tuhan. Sepertinya dibisikin, kalau hujan pakai mantel hujan. Jadi saya jadi malu sendiri, oh iya ya, masa Tuhan cuma disuruh-suruh kasih berhenti hujan. Ya itu yang saya rasakan belajar itu ya sangat membuat kita makin seperti dengan Tuhan mau. Dan ada lagi, saya itu selalu menuntut sesuatu yang ada di sekitar saya itu harus seperti yang saya mau. Jadi saya bisa stres sendiri saudara, apalagi hadapi itu anak-anak buahku yang baik-baik itu. Jadi aduh ini. Tapi ya kembali ya setelah mulai belajar terus saya ini sekarang dewe menuntut semua harus ikut mauku ya salah juga kan. Jadi ya itu kembali ya Tuhan ampuni saya mulai belajar iya bukan lagi menuntut tapi mulai memahami itu anak-anak buah itu ternyata dia harus diginiin saudara. Jadi betapa saya bersyukur saya bisa belajar dengan saudara-saudara ya. Lalu makin ke sini itu meskipun saya sudah melayani di tempat sana itu kan memang awal itu memang saya rasa Tuhan yang menuntun saya harus ada di tengah-tengah mereka. Tapi ada keraguan ya Tuhan ini tenanan kah panggilan saya ini, jangan saya capek-capek ngurus mereka lalu gak ada pahala. Terus saya pikir begini, ya Tuhan di surga kan gak ada orang gila, terus saya layani sopo di surga. Nah saya nemu pelajaran paket hidup saudara. Terima kasih untuk Pak David yang saya mohon diulangi lagi. Kenapa saya suruh ulang, minta tolong diulangi, karena saya kurang yakin. Ini hidup saya tenanan ini tak mengerjakan ini. Tapi lewat diajari ulang saudara, terima kasih banyak kembali untuk Pak David. Baru saya iya berarti saya harus menyelesaikan sampai selesai. Makanya orang bilang masih di pondok kasih tak Bu? Ya iya tuh sampai Tuhan datang ini. Ya iya mau kemana lagi, saya harus di sini sampai selesai. Orang juga belajar. Bu, mau belajar sampai kapan? Loh, belajar enggak berhenti-berhenti tuh. Ya sampai kapan ya, sampai seumur hidup tuh. Wah, Ibu enggak cari gelar, ngapain cari-cari gelar? Kita belajar itu belajar melakukan, bukan belajar lalu cari pangkat-pangkat untuk apa toh. Pangkat tinggi tapi enggak dilakoni. Kan yang berkenan itu kan kita melakukan. Itu aja ya kesaksian saya. Apalagi. Jadi ya terima kasih saya ada di komunitas ini dan akhir kesaksian tentu saya hanya mendorong mari terus semua belajar. Saya kemarin-kemarin itu cuma sekali-sekali dengar ulang apa yang sudah disampaikan, tapi makin kesini ternyata kadang saya sampai sudah tertidur HP-ku sampai habis baterai sampai pagi loh kok nggak dimatikan. Bukan berarti saya cari tidur, saya mendengar pelajaran bukan. Karena waktuku kan mau tidur itu ya dengar dulu baru tidur, tapi kadang sudah tertidur bersama-sama. Ya itulah keberadaan saya yang saya bersyukur Tuhan menuntun saya untuk makin memahami, bukan cuma hanya memahami, dia mampukan untuk melakukan walaupun belum sempurna saudara. Ya masih bablas-bablas, masih pedot-pedot saudara. Tetapi mari kita terus berjuang untuk melakukan kebenaran. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.
Bapak Ibu, mungkin ada yang tidak kenal sama Bu Rahel, ya. Kalau yang di sini mungkin kenal, tapi mungkin ada juga yang tidak kenal. Tapi yang pasti di YouTube banyak yang tidak kenal. Apa yang disaksikan sama Bu Rahel jangan dipandang sederhana. Apa yang dilakukan Bu Rahel dalam pelayanannya itu luar biasa. Belum tentu saya mampu seperti dia. Memberitahu orang waras saja itu capek loh, susah loh. Bu Rahel itu melayani orang tidak waras. Itu lebih sulit Bapak Ibu lah, yang waras saja sulit dikasih tahu, apa yang tidak waras, kan begitu. Jadi jangan merasa rendah diri Bapak Bu, ya Bu Rahel ya, Anda luar biasa loh, saya belum tentu sanggup, bisa senewan saya tuh kalau kayak gitu, tapi Ibu sanggup, ya itu bagian Ibu, lakukan dengan setia, jangan merasa, ini bukan panggilan saya, belum tentu orang lain mampu Bu, Tuhan tempatkan Ibu karena Tuhan tahu Ibu yang mampu. Amin Bapak Ibu, begitu caranya. Ayo koreksi, ayo evaluasi, tanyakan Tuhan bagianku apa, itu penting. Amin, silakan Loren.